Let's go. 저 건물을 찾으러. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam. Kami dari siswa SMKN 1 Cikarang Selatan ingin mewawancarai Bapak Ya, tentang usaha jasa kursus komputer ini. Perkenalkan, nama saya Raffi Melkeo dan yang memvideokan namanya Mahardika Nugrahanto. oke. Dan nama Bapak siapa ya? Saya Eko Prasetyo Wibowo. Di sini saya mau bertanya Pak. Ya, kira-kira saya mau bertanya sekitar 20 menit kemudian, apa Bapak bersedia? Boleh, silakan. Kira-kira apa saja materi dasar yang diajarkan dalam kursus komputer ini? Kami ada Microsoft Office, Excel, Word, PowerPoint, ada web programming sama desain grafis. Oh, kira-kira metode pembelajarannya itu seperti apa ya? Jadi di tempat kami metodenya agak beda dengan tempat kursus yang lain. Kalau kursus yang lain dia metodenya satu pengajar dengan banyak siswa, tapi kalau di sini satu pengajar dengan satu pelajar, jadi lebih ke privat gitu. Metodenya yang paling membedakan itu sih. Jadi ada tatap muka tetap dan satu pengajar satu pelajar. Iya. Kira-kira bagaimana cara mendaftarnya untuk mengikuti kursus komputer ini? Jadi kami pendaftarannya dengan online ya, dengan Google Form. Si calon peserta tinggal daftar di Google Form, lalu mengisi form tersebut. Jadi kami nggak mau membuka pendaftaran offline dengan kertas. Banyak gitu. Iya. Kira-kira berapa lama Pak durasi untuk kursus komputernya? Jadi kami ada paket ABC, peserta dapat memilih paket tersebut. Lalu untuk durasi setiap paket beda-beda gitu. Jadinya paling lama itu sekitar 10 pertemuan atau sebulan ya. Paling cepat itu bisa 2 minggu saja, dan setiap pertemuan itu durasinya 90 menit atau 1,5 jam. Iya. Dan kira-kira apakah ada fasilitas bantuan atau tutorial selama kursus ini? Ya, di tempat kami yang membedakan adalah setelah peserta kursus, setelah peserta selesai, jadi kami tetap mensupport mereka dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu dan tidak kami tinggal. Terus peserta juga dapat modul kursus, dapat filenya gitu, jadinya bisa dibawa pulang dan bisa dipelajari di rumah. Itu. Baik. Kira-kira nih Pak, apakah ada sertifikasi yang diberikan setelah menyelesaikan kursus ini selama penuh ini? Ya, tentu ya, sertifikasi kami akan berikan jika pesertanya sudah menyelesaikan tes ya. Jadi di akhir pertemuan akan ada tes kompetensi ya, dan akan ada nilai standarnya gitu. Peserta bisa remedial kalau memang mereka menginginkan remedial, dan dari situ akan kami cetak sertifikatnya gitu. Iya. Kira-kira ada berapa besar biaya pendaftaran atau biaya kursusnya? Untuk biaya relatif ya beda-beda gitu. Kami dari yang paling mahal itu di angka 2,5 juta untuk paket A, paket B itu di angka 2 juta dan paket C-nya 1,5 juta gitu. Yang membedakan adalah jumlah pertemuannya aja gitu. Jumlah pertemuannya sendiri itu ada pagi kah, pas siang? Nah, jadi kalau misalkan paket A dia jumlah pertemuannya 10 kali. Jadi dalam 10 kali itu misalkan Mas Rapli ya. Yeah. Mas Rapli mau mengambil di hari Senin, Kamis, baru ke minggu depannya lagi Senin, Kamis. Berarti totalnya udah 4. Kalau Mas Rapli maunya 10 paket A, 10 pertemuan, berarti sudah ngambil 4, sisa 6 pertemuan lagi gitu. Jadi 10 pertemuan itu 10 kali kita bertemu di sini untuk privat gitu. Itu paket A. Tapi kalau paket B dia 8 pertemuan dan paket C-nya itu ada 6 pertemuan. Yeah.
Kira-kira apakah ada ketersediaan waktu fleksibel untuk mengikuti kursus ini, Pak? Iya betul, waktu kami memang fleksibel ya, pagi, siang ataupun malam. Jadi peserta dan pengajar boleh diskusi kapan baiknya mereka belajar. Kami paling malam itu jam 8 malam, paling pagi itu jam 8 pagi. Jadinya peserta bisa milih mau kursus di pagi, siang ataupun malam. Jadi waktu masih fleksibel. Ya. Apa saja keahlian khusus yang dapat dipelajari melalui kursus ini, Pak? Jadi ada tergantung ya, peserta misalkan memilih Microsoft Office, maka mendapatkan kemampuan untuk mengolah data dengan Microsoft Excel, dengan PowerPoint ataupun Microsoft Word ya. Kalau misalkan desain grafis dapat bekal Photoshop ya, Corel Draw dan lain-lain. Kalau yang satu lagi web design ya, peserta itu dapat membuat website sendiri, website mandiri untuk dagang, untuk usaha dan lain-lain sih. Kira-kira untuk lokasinya sendiri ini strategis tidak, Pak? Untuk lokasi memang kami kurang strategis ya, tapi lokasi ini memang kurang strategis, tapi banyak juga peserta yang datang ke kami gitu. Karena dengan promosi lewat online itu peserta mampu mencari alamat ya, walaupun tidak di pinggir jalan gitu. Bagaimana kursus ini dapat membantu dalam meningkatkan keterampilan teknologi informasi? Ya jadi peran serta kami itu membuat para pelajar ya maupun para pekerja yang ingin memahirkan ataupun mempunyai soft skill di bidang teknologi, contohnya dia bisa Excel, bisa PowerPoint, bisa desain grafis ataupun bisa web design, akan mempermudah mereka juga dalam mencari kerja gitu. Karena pekerjaan sekarang memang dibutuhkan skill-skill seperti itu gitu. Atau mungkin teknik komputer jaringan sekarang juga dibutuhkan gitu. Jadi dengan kursus ini mempercepat mereka untuk lebih paham, lebih mengerti gitu daripada yang diajarkan di sekolah-sekolah gitu. Yang diajarkan di sekolah-sekolah mungkin lebih ke pemahaman dasar, tapi di kursus ini kita lebih memperdalam itu semua sih. Ya. Kira-kira kursusnya ini udah berapa tahun, Pak? Kami mulainya itu dari Januari 2020, jadi masih belum lama, sekitar 3 tahun. Untuk modal membuat usaha kursus komputer ini kira-kira butuh berapa? Untuk modal sekitar 5-10-an juta untuk di awal ya, 5-10-an juta. Tapi semakin berkembang kesini angkanya sekitar 10-20-an juta sih, Mas. Untuk sebulan itu Bapak dapat untung berapa dan setahunnya dapat berapa? Kalau keuntungan kami relatif sih Mas, karena tempat kursus itu tidak bisa tidak punya acuan pasti ya untuk kadang tidak seperti bisnis kuliner gitu. Kita bisa ada modal sekian, kira-kira kalau habis akan untung sekian, tapi kalau kursus dia lebih ke jasa ya, seperti potong rambut, jadinya tidak pasti, kadang di angka 2 juta sampai 5 juta sih sebulan. Bagaimana kurikulum kursus mengikuti perkembangan teknologi terkini? Kurikulumnya, jadi kurikulum kami itu tidak mengacu dengan kurikulum yang ada memang sekarang gitu. Jadi kami lebih out of the box ya. Kita nggak terkurung dalam kurikulum itu. Kita mencoba mencari materi yang dibutuhkan dengan perusahaan sekarang ini gitu. Jadi setelah mereka lulus, mereka memang sudah punya bekal yang dibutuhkan dengan perusahaan. Kurikulum sekarang bukannya tidak bagus, tapi kami lebih lihat itu kurang tepat untuk diterapkan ke peserta kursus gitu. Karena yang kami analisa, para pekerja sekarang lebih membutuhkan materi yang lain, bukan dari kurikulum
yang ada sekarang. Apakah kursus ini mencakup pembelajaran praktis atau proyek nyatanya? Kita lebih ke pembelajaran praktis ya, dan proyek nyata juga. Jadi setelah kita praktek, nanti kan juga ada soalnya, kita akan membedah soal tersebut dan membuat sedikit karya gitu ya. Misalkan Microsoft Office ya, kita dalam Microsoft Office tuh ada Microsoft Excel kayak gitu. Kita akan membedah soalnya, mencari rumusnya, mencari solusi jawabannya itu baiknya gimana gitu. Jadi mencakup dua itu ya, lebih ke praktis dan proyek nyata gitu. Jadi kita nggak cuma teori aja sih. Adakah persyaratan khusus sebelum daftar ke kursus komputer ini, Pak? Persyaratan khusus nggak ada. Yang penting minimal usia itu tidak boleh di bawah 14 tahun gitu. Karena materi kita memang yang dipersiapkan untuk bekerja, jadinya memang materi-materinya itu untuk prakerja ya, jadinya untuk tes kerja sebelum kerja. Kalau misalkan peserta khususnya terlalu muda, mungkin belum cocok untuk materi kami gitu. Jadi selain itu persyaratannya nggak ada lagi. Apakah ada dukungan setelah kursus untuk membantu pengguna menetapkan keterampilan yang dipelajari? Ya tadi dukungan itu kami selalu support ya dengan kami ada grup WA ya, WA namanya grup konsultasi, dia untuk tanya jawab. Jadi setiap peserta yang lulus tetap kami dampingi, nggak kami tinggal ya. Itu yang membedakan dengan tempat kursus lain gitu. Makanya kami kenapa masih mempertahankan bintang 5, karena kami tetap melayani mereka ya. Kalau mereka pun nggak bisa, tetap kami tanya jawab dengan mereka. Bahkan untuk mereka yang masih bekerja pun, kalau mereka nggak bisa di tempat kerja, kami masih tetap melayani tanya jawab itu. Jadi pelayanan kami nggak selesai selesai setelah mengajari, selesai dia lulus, akan selesai begitu aja. Tapi kami tetap untuk melayani tanya jawab dari mereka. Ya. Kan tadi Bapak bilang kan kursus ini juga mengajarkan yang namanya pemrograman. Apakah kursus ini juga mengajarkan pengembangan perangkat lunak? Pengembangan perangkat lunak ya, kami tidak mengembangkan perangkat lunak sih ya. Kami lebih khusus ke web design sama desain grafis gitu, sama satu lagi Microsoft Office gitu. Pengembangan perangkat lunak seperti Visual Basic atau menggunakan DLP ya, menggunakan HTML dan lain-lain, kami tidak memfokuskan untuk di situ sih, karena permintaan pekerjaan sekarang lebih ke cenderung 3 itu sih Mas, Microsoft Office, web design sama ke Microsoft Office, web design sama ke desain grafis gitu. Ketiga itu sih. Kira-kira bagaimana metode evaluasi kinerja peserta dalam kursus ini? Tadi saya sudah terangin kalau di akhir pertemuan kami akan melakukan tes ya. Tesnya itu untuk semua peserta. Jadinya di dalam tes itu akan ada evaluasi salah dan benarnya mereka gitu. Jadi setelah kami nilai, kami juga evaluasi mereka gitu. Oh, salahnya Mas Rafli itu di sini, salahnya kurang itu di sini. Jadinya walaupun nilai mereka jelek, mereka akan tahu salahnya gitu. Dan akan meminta remedial kalau memang tidak cocok dengan nilai gitu. Paling kan gitu sih untuk evaluasi mereka. Apakah kursus ini menawarkan yang namanya pelatihan spesifik untuk kebutuhan bisnis atau industri tertentu? Pelatihan spesifik, ya jadi memang materi kami dikhususkan untuk calon-calon pekerja ya, calon-calon pekerja ataupun pekerja yang ingin memahirkan atau mempunyai soft skill gitu. Memang benar, memang materi kami memang khusus-khusus gitu. Beda dengan kurikulum yang ada sekarang gitu. Jadinya kita memang banyak materi yang nggak diajarkan misalkan di sekolah gitu, nggak diajarkan memang di YouTube gitu ataupun di tempat online lain gitu. Itu yang membedakan saat peserta datang,
oh ternyata begini caranya, oh ternyata begini caranya, karena kita banyak materi yang berbeda sih. Ya. Hmm. Adakah peluang magang atau penempatan kerja setelah menyelesaikan kursus ini, Pak? Setelah menyelesaikan kursus ya, Iya. jadi kami tidak menyalurkan peserta yang sudah selesai kursus ya. Memang kami kadang bekerja sama dengan beberapa perusahaan gitu, dan ada perusahaan yang juga masih negosiasi dengan kami seperti Musashi, seperti Huawei ya, masih negosiasi training dengan kami. Tapi kami tidak menyalurkan peserta yang sudah lulus gitu, karena perizinan kami bukan LPK gitu ya. Lembaga penyalur kerja ya, kami lebih ke perizinannya ke kursus saja, kursus komputer aja sih. Bagaimana kursus ini dapat beradaptasi dengan tingkat pengetahuan peserta yang berbeda-beda? Nah, jadi di tempat kami, karena dia berbeda dengan kursus yang lain, karena di sini satu lawan satu dengan pengajar, jadinya si peserta akan seperti mengobrol dengan temannya sendiri ya. Jadi tidak ada ruang antara guru sama murid, itu nggak ada. Jadinya si peserta tuh lebih cepat ngerti gitu. Jadinya mereka nggak bakalan sulit dalam menangkap materi kami gitu. Berbeda halnya dengan kursus dengan banyak orang gitu. Situasi akan lebih nggak kondusif gitu ya. Yang pintar dan yang nggak pintar akan terlihat di situ. Tapi kalau di sini satu lawan satu dengan pengajar, si peserta akan lebih efektif dalam menerima materi gitu. Palingan itu sih yang membuat mereka itu yang pintar sama yang nggak pintar itu cepat paham materi kami sih. Apakah peserta dapat mengakses kelas atau materi yang sudah lewat? Ya, jadi untuk akses ke situ kami punya grup WA ya, grup WA grup untuk konsultasi. Kami selalu share ke sana ya. Kami tidak publis materi kami di website ya, karena itu lebih ke kepentingan tempat kursus sendiri. Jadinya kalau akses materi peserta bisa dan dapat, tapi dari grup WA sendiri ya, khusus peserta alumni aja sih. Apa saja testimoni atau ulasan dari peserta sebelumnya tentang kursus ini? Ya, testimoni dari peserta yang udah kursus lalu positif ya. Sampai wawancara ini pun dibuat, belum ada di bawah bintang 5 ya, kami masih bertahankan itu di angka 5,0 ya. Semua komentar positif, bisa cek di Google ya, Google Maps ya, bisa dicek sendiri di situ. Untuk peserta kursusnya sendiri itu dari umur berapa ya? Untuk peserta kursus ke kami dari batas minimum itu 14 tahun, batas maksimalnya 45 juga pernah ada yang kesini kok, 45 tahun. Berarti setiap jenjang usianya itu apa berbeda Kak? Namanya itu pendaftarannya atau pembayaran tiap bulannya? Jadi kita tidak membedakan ya, misalkan peserta itu umur berapapun, kita tetap kasih materi yang sama gitu. Jadi di grup kami ada yang usianya 45 tadi, ada yang 35, ada yang paling kecil tuh 14 atau 15 tahun gitu. Semua materi tidak kami bedakan ya, kami tetap kasih ya. Walaupun dia mengambil paket yang A, B ataupun C gitu. Adakah jaringan atau komunitas online untuk berinteraksi dengan sesama peserta kursus? Ya tadi udah saya jelasin ya, kami punya grup WA sendiri, ya grup konsultasi. Di grup itu bisa naungin chat ya sesama peserta alumni kursus di situ ya. Di grup itu sih grup WA. Untuk grupnya sendiri itu satu atau ada grup lain? Grupnya hanya satu ya untuk peserta kursusnya sih. Apakah kursus ini juga mengajarkan namanya keamanan informasi dan privasi online? Tidak ya, kami tidak mengajarkan ke situ, itu lebih memperdalam untuk
teknik komputer jaringan ya seperti itu, tapi kami belum ada materi itu. Apa sumber daya tambahan yang disediakan untuk mendukung pembelajaran di luar kelas ini? Sumber daya tambahan Ya, untuk untuk mendukung namanya pembelajaran di kelas ini. tadi ya, jadi setelah si peserta itu lulus, kami tetap mendampingi mereka. Jadi kalau mereka misalkan bertanya, kami akan remote komputernya atau remote laptopnya, kami bisa kendalikan dari jarak jauh ya. Kalau mereka itu tidak bisa menyelesaikannya, kami bisa tetap dukung dari situ sih. Ini Pak yang terakhir, bagaimana kursus ini dapat membantu peserta dalam menghadapi tantangan teknologi yang sedang canggih ini Pak? Nah, jadi menurut kami ya, setiap orang jika ingin dalam menghadapi kemajuan teknologi sekarang, mereka harus mempunyai soft skill yang mumpuni ya, apalagi di dalam dunia pekerjaan sekarang. Persaingan dalam mencari kerja sangat sulit ya. Untuk itu kita harus membekali dengan soft skill yang kemampuan lebih gitu. Jadi kalau misalkan mengandalkan dari sekolah saja ataupun dari materi yang beredar sekarang di luar, itu sangatlah kurang gitu. Jadi peran serta dari kami itu untuk kemajuan teknologi ya, untuk mendorong mereka semua agar ikut kursus ke kami ya, jadinya mereka punya bekal dan siap untuk bekerja. Terima kasih Pak atas informasi yang Bapak berikan kepada kami. Dan cukup sekian pada wawancara hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Yes, terima kasih. Audio Jungle.